Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bara Pratama di Seiya TV. Oke, kali ini gua nggak sendirian. Kali ini gua lagi temanin sama orang yang sangat spesial menurut gua di dalam hidup gua juga, terutama dengan anak-anak komunitas yang ada di Cirebon. Gua kenal banget sama beliau dari tahun 2017 sampai saat ini, dan alhamdulillah gua ngundang beliau tuh dari beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah beliau udah datang di sini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Hai, saya Reno. Ya, banyak orang manggil saya Reno aja gitu. Tapi itu banyak orang yang juga manggilnya Ayah Reno. Ya, mungkin nggak tahu memang usia atau memang mereka menganggap saya orang yang dituakan seperti itu. Seperti itu ya. Tapi tampilan sih nggak terlalu tua-tua banget. Enggak lah, anak muda banget ya. Nih ya, aku mau nanya sedikit nih. The first question, boleh sedikit jelasin backgroundnya Ayah nggak sih ya sama anak di sini? Di latar belakang orang-orang muda. Hadir dari latar belakang orang-orang muda. Iya, maka kemudian saya tahun 2010-2011 kemudian ngediriin organisasi yang namanya Kaukus Muda Cirebon. Kaukus Muda Cirebon. Artinya bagaimana menggali sebuah potensi, menampung, menyepakati bahwa potensi kaum muda harus diangkat di kota Cirebon ini. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ya. Kemudian terakhir ini baru-baru ini nih. Ini baru sekali karena memang banyak sekali persoalan-persoalan di kalangan anak muda. Dan saya juga berpikir bahwa salah satu indikator wilayah atau negara atau kawasan itu maju ketika kemudian kaum mudanya, masyarakatnya paham hukum, mengerti hukum, dan punya kesadaran tentang hukum. Maka kemudian saya dan kawan-kawan membentuk yang namanya Lembaga Bantuan Hukum. Kebetulan saya sendiri jadi direktur di LBH-nya. Nah, kalau boleh tahu itu LBH sendiri apa ya tadi ya singkatannya? Lembaga Bantuan Hukum. Sebenarnya Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum. Itu lebih ke sana. Berarti itu tuh lebih kayak sosial gitu ya, bantuin orang gitu ketika orang punya masalah gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi memang LKBH atau LBH hadir untuk memberikan solusi bagi persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat yang memang kebetulan masyarakat tidak memiliki kemampuan. Padahal mereka punya hak untuk didampingi ketika mereka bermasalah hukum. Berarti secara tidak langsung lawyer ya? Ya, memang di dalamnya ada banyak. Kita ada potensi 5 personil lawyer, kemudian ada paralegal, ada staf administrasi di dalamnya gitu lah. Artinya bagaimana kita mengabdikan diri untuk memberikan kemampuan kita dalam konteks pendampingan hukum, wabil khusus untuk masyarakat yang tidak punya kemampuan. Misalnya nih contoh kayak lu punya masalah sama orang apa segala macem gitu ya, bisa pengajuan atau pengaduan atau konsultasi juga sama LBH khususnya akhirnya juga bisa ya? Bisa, sangat bisa kita. Tapi wabil khusus bagi masyarakat yang memang tidak memiliki kemampuan finansial. Ya, nih
Sebelum kita lanjut, kan LBH ya, Ayah tuh kayak sebenarnya kayak lawyer kayak gitu. Nah, barangkali dari teman-teman saya TV atau penonton saya TV itu mau tahu nih ngubungin cara atau punya masalah tapi mau ngubungin Ayah Reno-nya susah. Nah, lewat mana ya kalau mau ngubungin? Kontak person aja atau lewat alun aja nggak Lewat alun juga nggak apa-apa ya? Barang-barang. Ada di sini nanti kontak personnya, oke? Nggak apa-apa, lewat sini aja. Gas. Thank you buat Ayah Reno tuh. Maksudnya gue tuh banyak yang ngomen atau banyak yang curhat sama gue gini, Ayah, Lun gue punya masalah gini. Nah, kebetulan gue udah datangin seorang lawyer atau seorang aktivis di Cirebon ya, aku udah kenalnya sama Ayah tuh aktivis. Dan buat teman-teman yang punya masalah apa segala macem, yang mobil khusus yang nggak mampu atau nggak punya link ya, kalian bisa langsung komen atau DM Instagram gue pribadi. Insya Allah gue bantu dan gue bakal nemuin kalian semua dengan Ayah Reno. Asik banget kan? Amin. Pokoknya every time, setiap saat, dimanapun, sepanjang itu kemudian kita punya waktu masing-masing, kita bisa ketemu. Amin. Baik banget sumpah emang Ayah Reno. Gue juga pernah beberapa masalah dan alhamdulillah beres semua sama beliau. Mantap. Thank you ya. Oke. Oke, sebelum gue pengen nanya-nanya lebih lanjut, gue nih kayaknya seru banget. Oke ya, kalau boleh tahu LBH sendiri itu ada berapa member ya? Banyak sih sebetulnya. Karena di dalamnya itu kan ada personil-personil yang memang punya wilayah kerja masing-masing. Ada yang melakukan proses penanganan hukum di non-litigasi maupun litigasi. Non-litigasi itu penyelesaian perkara atau penanganan perkara di luar persidangan. Dan untuk perkara litigasi atau di dalam persidangan kan ada lawyer yang menangani. Di luar persidangan ada paralegal juga lawyer. Nah, member kita kurang lebih sekitar ya 17 orang lah. 17 orang, khusus Cirebon berarti ya? Khusus di Cirebon, di kota. Kita kota, walaupun memang jangkauan wilayah hukumnya, wilayah kerjanya sih di mana saja. Di mana iya, mau di Cirebon, di luar Cirebon, di Jawa, di luar Jawa boleh. Sepanjang itu kita punya kemampuan, gitu aja. Oke, mantap. Oke, kalau boleh tahu Ayah tuh domisilinya di mana sih? Aku? Cirebonnya di mana? Kan ada kabupaten, ada segala macam. Pokoknya Cirebon ke arah timur. Cirebon ke Pegambiran. Aku juga orang Pegambiran. Oh iya lah. Deket ya. Deket banget. Oke, buat kalian semua sok silakan komen kalau punya masalah atau segala macam atau panggil lagi dong ya buat bahas tertentu apa segala macam, sok kalian semua wajib komen. Karena kenapa? Dengan kalian mendukung channel ini, gue bakal semangat lagi buat konten-konten atau video-video yang bermotivasi atau yang bermanfaat buat kalian semua. Mantap. Oke ya, aku mau nanya nih, Ayah kan dikenal sebagai pendiri atau apa yang melegalkannya ya? Yang melegalkan, kita bahas orang aja yang tuntas. turut berjuang bersama. Orang yang turut berjuang bersama. Sorry kalau gue salah nanya, karena gue pengen tahu sejarah dan tahu sejarahnya dari beliau langsung. Ya, aku mau nggak apa-apa nanya ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aku mau nanya nih, kalau Ayah tuh sama XTC itu ada sangkutannya nggak sih ya? Soalnya di kupingnya Barat tuh banyak yang nanya, aku banyak ditolong sama Ayah itu adalah yang legal kan apa segala macam. Boleh dijelasin nggak sih ya? Barangkali dari teman-teman mau tahu gitu. Gak apa-apa ya? Seru. Jadi gini, kalau XTC tahun berapa ya? Saya kemudian coba masuk dan saya kenali, saya deket banget sama teman-teman XTC. Sehingga saya bagian daripada tubuh XTC atau XTC juga bagian daripada tubuh saya. Berarti darahnya Ayah tuh XTC. Wah, XTC juga. XTC gitu. banget ya. Tapi setelah kesini banyak sekali tuh, ada GBR, ada apa lagi ya? Mantap ya. Sebetulnya gini, saya punya ketertarikan. Awalnya memang saya melihat bahwa XTC atau kelompok-kelompok bermotor yang dipandang buruk oleh masyarakat, juga sebagian aparat gitu. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah potensi yang harusnya kemudian digali, yang harusnya kemudian diperbaiki kalau memang itu dianggap sebuah masalah. Kalau memang itu dianggap sebuah persoalan di masyarakat, merupakan presiden buruk dari ruang lingkup kaum muda, maka kemudian tugas kita, baik orang yang memiliki kepedulian, pemerintah maupun aparatur kepolisian, aparatur negara,
itu punya kewajiban untuk memperbaiki mereka. Oke. Karena seburuk apapun mereka memiliki potensi. Yes. Segudang potensi yang kemudian saya masuk di dalamnya. Saya coba sedikit demi sedikit gitu. Memperkenalkan organisasi itu yang baik seperti apa. Yes, benar sekali. Berperilaku baik itu seperti apa. Karena memang baik dan buruk itu kan tidak bisa dipisahkan dari kita. Oke. Nah, benar. ini tinggal bagaimana kemudian eksisi yang dipandang buruk, dicap jelek oleh masyarakat pada masa itu. Karena memang perilakunya juga Nggak mau. ya artinya tidak semua, tapi ada sebagian Oknum, ya, kan? oknum atau apapun lah itu namanya, kemudian berperilaku buruk atau berperilaku yang bersifat melawan hukum, sehingga masyarakat langsung memberikan stigma buruk bahwa eksisi atau mereka menganggapnya geng motor nih dianggapnya bahwa itu buruk. Nah, kemudian kita tunjukkan, saya masuk di dalamnya, saya arahkan bahwa setiap warga negara, setiap orang, baik anak muda, orang tua, siapapun itu, yang lebih dari satu orang punya hak untuk mendirikan organisasi di negeri ini. Mantap. Nah, kemudian kita daftarkan tuh, tahun berapa ya? 2012 lah. 2013-2012an ya? 2012 Oke, kita mantap. daftarkan ke Kesbangpol, kemudian eksisi bagian daripada republik ini yang memiliki potensi, memiliki kewajiban untuk melakukan pembelaan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi negara. Mantap. Eksisi juga punya andil besar dalam konteks membangun sebuah wilayah di mana tempat domisili dia berada. Mantap, mantap. Oke, sejarahnya emang aku baru denger banget dari Ayah langsung. Thank you ya. Ya, karena teman-teman gua juga banyak di situ dan banyak cerita tentang ayah. Katanya mereka sangat berterima kasih selalu sama Ayah Reno gitu ya. Ya, saya juga makasih buat teman-teman di eksisi atau organisasi bermotor lainnya seperti GBR, Iya, Konak, dan lain Konak sebagainya. dan lain sebagainya. Karena saya banyak belajar dari mereka. Karena tidak semua sesuatu hal yang buruk itu saya terima buruk. Ada sisi positif, ada sesuatu hal yang bermanfaat buat saya, sehingga ini menjadi sebuah proses pembelajaran buat saya. Bagaimana saya bisa mengenal, bagaimana saya bisa berkehidupan, belajar dari sesuatu hal yang dicap buruk oleh orang, tapi ada sisi manfaat buat diri saya. Mantap. Thank you, XTC, thank you, dan semuanya. Oke, aku mau nanya nih, gemes banget soalnya aku mau nanya. Ya, seberapa potensial sih anak-anak muda di Cirebon, khususnya anak-anak yang tadi Ayah sebutin ya? Seberapa potensialnya? Banyak sekali sebetulnya banyak sekali, hanya karena memang mungkin negara, mungkin pemerintah atau siapapun tidak menggali secara maksimal potensi apa yang mereka miliki. Ya, banyak sekali. Ada yang memiliki keahlian, tukang cukur, komputer, atau elektrikal, mekanikal, bengkel, semua punya potensi. Semua punya potensi karena mereka lahir dengan segudang potensi yang kemudian kadangkala tidak bisa berkembang karena tidak ada media, tidak ada fasilitas yang mendukung mereka untuk melakukan proses pengembangan diri mereka. Nah, barangkali di sini saya sih berharap gitu kan, dengan potensi yang mereka miliki kemudian bisa ditangkap secara positif oleh pemerintah untuk bisa dilakukan sebuah proses pengembangan secara maksimal dan berkesinambungan. Setuju. Tuh. Banyak sekali. Gini, saya melihat ada sebuah potensi bagaimana memunculkan kesetiakawanan di antara mereka. Ada dulu itu program kesetiakawanan nasional, di mana kemudian sense di antara teman-teman, di antara anggota, member, dan lain sebagainya itu memiliki keterikatan emosional yang cukup tinggi. Dan mereka tanpa dibayar, mereka tanpa digaji, mereka tanpa diberikan apapun, mereka memiliki kesetiakawanan, memiliki rasa kepedulian yang cukup tinggi. Ini yang kemudian saya pikir sesuatu hal yang positif yang harus dipelajari dari mereka. Berarti tinggal wadahnya aja ya. Sebenarnya sih mereka potensi banget ya. Banyak potensinya. Oke, banyak sekali. Yang tinggal kemudian diklasifikasi. Mana nih? Ini orang punya potensi di bidang entertain. Ayo kita arahkan ke entertain. Bener, ya. Ini tinggal wadahnya doang. sukanya di mekanikal. Ya udah kita arahkan ke mekanikal. Ada yang sukanya di olahraga. Ya sudah, sporting kita arahkan mereka sehingga mereka menjadi sesuatu hal yang bermanfaat.
Karena sebaik-baik hidup adalah ketika kemudian kita mampu mendatangkan sisi manfaat untuk orang. Setuju ya. Kenapa mereka itu potensial dan menurut aku juga mereka itu kayak bikin acara sosialnya juga banyak ya. Oh iya. Keren banget. Ya. Terus juga jangan lupa tanggal 7 April hari Minggu anak-anak juga bagi-bagi takjil atau bagi-bagi untuk takjil ya, berbagi untuk berbuka puasa di area BAT ya. Itu sangat luar biasa banget menurut gua ya, sumpah. Iya. XTC itu budaya XTC dari sejak perubahan ya, artinya merubah paradigma dari paradigma brutal katanya yang dipandang oleh masyarakat kemudian menjadi sebuah organisasi yang memang mampu mengorganisir diri dan memunculkan potensi. Salah satu potensinya adalah tentang kepedulian mereka. Anak-anak XTC dan organisasi kepemudaan di Kota Cirebon atau yang dianggap dulu geng motor, baik GBR, Konak, dan lain sebagainya. Saya bicara XTC dulu ya, karena yang saya paling tahu XTC. Nah, jadi berbagi itu merupakan budaya baik yang XTC miliki. Dari tahun saya kenal pertama XTC sampai dengan sekarang, mereka bisa membuktikan kepada publik, kepada halayak, bahwa mereka hadir untuk menjadi sisi manfaat buat masyarakat. Salah satunya tadi, nanti tanggal 7 April kan, ya, di BAT akan ada bagi-bagi takjil, berbagi dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu hal yang dipandang saya pikir perlu dan penting buat anak-anak XTC sehingga kehadiran mereka menjadi manfaat buat masyarakat. Mantap. Thank you buat kalian semua yang udah mau berbagi. Thank you banget. Ya, the last question nih ya. Oke. Aku mau nanya nih, kesan dan pesan sama harapannya Ayah buat anak-anak muda yang potensial di Cirebon itu apa ya? Ya, saya punya kesan sangat baik. Cirebon anak mudanya memiliki potensi yang luas. Dan saya pernah jadi bagian daripada mereka yang memiliki harapan ke depan menjadi lebih baik di mata bangsa. Dan mereka berharap mereka mampu menjadi bagian daripada konteks pembangunan di negeri ini. Amin. Harapan saya, pemerintah, aparatur negara, atau siapapun yang peduli terhadap persoalan anak-anak muda, jangan diam ketika melihat penyimpangan terjadi di dalam diri anak muda. Segera turun, segera lakukan pendekatan secara emosi maupun hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh anak muda agar mereka kemudian mampu menjadi manfaat buat bangsa ini. Mudah-mudahan ke depan anak muda Kota Cirebon memiliki potensi yang lebih luas lagi sehingga menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa ini, bagi Kota Cirebon dan khususnya bagi orang tua. Amin. Thank you. Keren banget, sumpah. Wow. Seru banget gue berbincang-bincang sama Ayah Reno, luar biasa. Maka dari itu buat kalian semua tonton videonya, jangan pernah di skip karena banyak kesan dan pesan sama pesan-pesan moral dan pesan-pesan yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya ya. Amin. Amin. Jadi buat kalian semua jangan lupa share, follow, like, bahkan subscribe karena kenapa dengan kalian mendukung channel ini, gue lebih bersemangat lagi bikin video-video atau konten-konten berikutnya. Oke, barangkali gua sama Ayah Reno ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak nggak enak didengar di hati. Penerimanya kurang enak lah. Ya, penerimanya kurang enak, mohon dimaafkan ya. Oke. Karena kita semua hanya makhluk biasa, bukan makhluk ruang angkasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay ya. Mantap ya, thank you ya.